Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Nah, ini temanya lumayan seru. Jadi pertama saya ingin menyampaikan sebagai pengantar itu adalah dua ibaroh. Yang satu mengatakan bahwa telah menjadi ijma atau tidak terdapat khilaf di kalangan ulama bahwa seseorang yang mentalak istrinya tanpa saksi itu jatuh talaknya. Ibarah yang kedua, jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Salaf berarti dari 3 kurun salasa, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jumhur sahabat, jumhur tabi'in, jumhur tabi'in, dan khalaf, yaitu setelahnya mereka meyakini bahwa talak tanpa disertai dengan saksi itu masuk di tengah. Talak tanpa adanya saksi itu jatuh. Baik. Di mana ibarat ini dan kenapa saya mulainya dari sini? Karena ini yang akan kita diskusikan setelahnya dan ingin kita sama-sama mengkaji kebenarannya. Karena kan kita selama ini meyakini ya sudah menjadi ijma bahwa talak itu meskipun tanpa saksi sudah jatuh, saya talak kamu. Apalagi madzhab Syafi'i bila khilaf. Kalau sudah saya talak, kata talak nih atau tolak tuh atau saya cerai kamu, maka jatuh. Ibarat itu kita temukan di dua kitab ya. Pertama saya mulai dari kitab Al-Ijma. Saya mulai dari kitab Al-Ijma. Ini nama kitabnya Mausu'atul Ijma fil Fiqhil Islami. Sudah saya tandai di sini. Al-Ishadu ala talaq. Al-Ishadu ala talaqi la yajibu bil ijma'. Talak itu persaksian atas talak itu tidak wajib bil ijma', berdasarkan ijma'. Kemudian di bawahnya faman talaqa zaujatahu, barang siapa yang mentalak istrinya walam yushhid, dan dia tidak mendatangkan saksi, artinya tidak menggunakan saksi, fattalaq lazimun bila khilafin yu'lam, maka talaknya itu jatuh tanpa ada khilaf yang diketahui. Maksudnya diketahui tidak ada khilaf. Wala yuqta'u, dan tidak bisa dipastikan pula annahu ijma', bahwasanya ia ijma'. Yang atas talak tanpa saksi itu tidak wajib, ini ijma'. Yang di bawah tidak diketahui ada khilaf ulama bahwasanya talak yang tanpa saksi itu jatuh. Baiklah. Ini juga sama ada di sini ya, Maratibul Ijma'. Anak saya tidur tuh. Bentar. Balikan dulu. Kemudian kita tahu sudah bahwasanya ulama ini katanya madhahibul arba'ah, dan di luar madhahibul arba'ah
bersepakat ijma itu jatuh tolak. Yang mengatakan jumhur ulama dari salaf dan khalaf ada di sini. Ada di dalam kitab Fiqhus Sunnah punya Syekh Sabiq ya. Ini Syekh Sabiq. Kalau Ustaz Zawi insyaallah sudah paham betul nih masalah perceraian nih. Fiqhus Sunnah Syekh Sabiq ini di Mujallad Tsani cetakan Darussalam ya. Di sini ada ibarah begini nah. Dhahaba jumhurul fuqaha minas salafi wal khalaf. Jumhur fuqaha berpendapat baik dari kalangan salaf wal khalaf dan khalaf ila anna talaqa bahwasanya talak itu yaqa'u jatuh biduni ishadin tanpa harus ada saksi li anna talaqa karena sesungguhnya talak min hukukir rajuli wa la yahtaju ila bayyinatin kayyubashiru haqqahu. Nah, perhatikan. Karena talak itu hak laki-laki sehingga tidak perlu izin untuk sekedar langsung menjalankan haknya. Yang kedua alasannya walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tidak ada hadis dari nabi wala anis sahabati dan tidak masyru'iyyatil ishad. Alasannya karena ini tadi karena alasan yang kedua selain tidak ada nas dari Nabi dan tidak ada pula perkataan para sahabat yang mewajibkan akan hal itu. Wa khalafa fi dzalika fuqaha Syiah al-Imamiyah katanya. Yang berbeda hanya Syiah Imamiyah. Baik. Jadi dari sini kita paham ya bahwasanya ijma ulama tadi tanpa ishad dan kalau ibarah yang kita baca barusan jumhur fuqaha dari kalangan salaf berarti salaf ini para sahabat jumhur sahabat jumhur tabi'in dan jumhur tabi'ut tabi'in qurunus salasa dan khalaf yaitu setelahnya mereka secara jumhur mengatakan talak itu tidak butuh akan saksi. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah itu betul ya kan? Dua hal yang perlu kita jawab. Pertanyaan pertama adalah apakah betul memang terjadi ijma? Artinya tidak ada satu ulama pun yang berpendapat berbeda baik dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua adalah apakah benar dibenarkan secara syar'i orang yang mentalak istrinya tanpa adanya saksi. Maka kita akan mulai dari kitab yang Fiqhus Sunnah dari Sabiq. Sebelum kemana, saya siapkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 12 kitab. Oh, ada yang terpental kah? Oke. Kita tampilkan aja yang pendapat itu kan banyak kita maksudnya tampilkan yang perwakilan dari satu pendapat ya ijma gitu maksudnya yang tidak butuh saksi udah satu kitab aja satu perwakilan Ya, yang tidak butuh sudah tadi yang tidak butuh saksi sudah saya tampilkan. Ini yang tidak butuh saksi itu tadi kan ada 2 ijma, kemudian ada 1 jumhur. Artinya ini kaul kalau berkelahi kalah kita. Yang tidak jumhur ini ya. Nah, yang kita ingin membuktikan adalah
apakah betul tidak ada satupun yang tadi yang kita mengkritisi yang perkataan la khilaf yu'lam itu, apakah betul tidak ada khilaf yang diketahui? Bisa jadi sebenarnya memang beliau tidak tahu khilaf itu. Nah, maka kita ternyata di sini menemukan ibarat man dhahaba ila wujubil ishhad ala talaqi wa adami wukuhi biduni bayyinatin, ya. Famimman dhahaba ila wujubil ishhad wa ishtaratahu li sihhatihi min as-sahabah Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Thalib wa Imran ibn Husainin radhiyallahu anhuma. Dan kan sebagian orang yang berpendapat akan diwajibkannya persaksian dan menjadi syarat sahnya talak tersebut dari kalangan sahabat adalah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Sebelum saya lanjutkan, saya mungkin perlu sedikit flashback ya untuk mengenal siapa si Amirul Mukminin, ya kan? Dan seberapa penting dan seberapa menentukan peran beliau dalam hal ini. Tayyib. Ya. Ini kan ada khilaf nih, khilaf pendapat ya kan, khilaf ulama. Maka saya ingin perkenalkan dulu kepada teman-teman yang belum kenal siapa itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Saya ingin sampaikan ini, dia yang paling gampang saya dapat, Tarikhul Khulafa. Pada biografi beliau, insya Allah kita akan paham seberapa penting peranan beliau nih. Ya. Allahu Akbar. Beliau adalah orang yang paling alim di kalangan para sahabat. Pertama, di sini kata Umar ibn Khattab, Ali aqdana. Ali adalah orang yang paling alim di antara kita. Dari Ibnu Mas'ud, kesaksian beliau ya. Kunna natahaddatsu an aqdha ahlil Madinah Ali. Kita banyak berbincangkan bahwa orang yang paling paham masalah hukum itu adalah Ali. Kemudian wa akhraj anhu lam yakun ahadun minas sahabati yaqulu saluni illa Ali. Tidak ada satu orang pun dari seluruh sahabat yang jumlahnya 124.000 itu yang berani mengatakan bertanya kepadaku. Tanyalah aku, tanya apa saja. Saluni. Saking alimnya Ali bin Abi Thalib. Ali paling alim. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pula adalah ini, harap catat baik-baik dan diingat ya. Ali itu mendapat justifikasi atau pembenaran dari Rasulullah, dapat jaminan ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Ali itu selalu alal haq ya. Ali selalu alal haq, di dalam kebenaran. Ini Ali ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Tayyib. Oleh karena itu, karena Ali senantiasa bersama Quran, tidak mungkin melanggar dengan Quran, dan Ali orang paling alim, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata begini ya. Ini sebelum saya lanjutkan kepada yang lain. Kata Rasulullah, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya qala li aliyin, berkata kepada Ali, anta tubayyinu li ummati makhtalafu fihi min ba'di. Wahai Ali, engkaulah yang akan menjelaskan kepada umatku
apa-apa yang mereka berselisih pendapat setelahku. Khair. Sampai di sini paham ya? Tayyib. Itulah Imam Ali. Kemudian siapa lagi nih yang berpendapat berbeda? Yang berpendapat dari kalangan sahabat akan wajibnya saksi dari pengadilan dari atas perceraian adalah Wa Imran bin Husainin radhiyallahu anhu. Wa minat tabi'in, dan dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in adalah Al-Imamul Baqir wal Imamu Ja'far as-Sadiq wa banuhuma a'immatu alil bait, dan secara keseluruhan anak cucunya Muhammadul Baqir dan Ja'far as-Sadiq, mereka semua mengatakan hal yang sama. Wa kadzalika, dan begitu pula siapa nih yang berpendapat wa kadzalika Atha wa Ibnu Juraijin wa Ibnu Sirin, yang mengatakan juga wajib dengan adanya saksi itu adalah Atha, Juraij, dan Ibnu Sirin. Tayyib. Jadi dari sini kita bisa dengan tegas mengatakan bahwa tentang adanya ijma itu yang diyakini oleh sebagian orang adalah bukan ijma yang asli. Bisa jadi ijma madhab. Ya, ijma madhab. Mungkin ijma dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hanafi, dalam madhab Hambali, tapi bukan ijma secara keseluruhan. Apalagi di sini kita telah temukan bahwa Imam Ali alaihi salam bersama anak cucunya, bersama muridnya yaitu Imran bin Husain, meyakini hal yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dalil. Kenapa beliau ini berani berbeda, ya kan? Berani berbeda dengan jumhur. Nih, berani berbeda dengan jumhur karena memang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang mereka gunakan di sini disebutkan adalah di sini disebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq. Ini bisa kita cek di beberapa kitab. Ya, salah satunya adalah di kitab mana tafsir Ad-Durrul Mansur, ya. Ad-Durrul Mansur di sini. Kemudian kita juga bisa cek kelanjutannya, baca di sini. Yang di Durrul Mansur bunyinya begini, nah. Maksudnya teman-teman bisa cek langsung nanti ya. Saya ingin sampaikan tafsirannya begini. Tafsirannya wal yash wa ashidhu dhawai adlin minkum ay inda talaqi wa indal muraja'ah, ketika talak dan ketika rujuk. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib ini di kitab yang sama, masih di Fiqhus Sunnah, beliau ngomong begini, nah, an aliyin, ya. Di sini annahu qala liman sa'alahu an talakin. Imam Ali pernah bertanya, pernah ngomong kepada orang yang telah mentalak, asyahidta rajulaini adlaini kama amarallahu azza wa jalla. Apakah kamu telah mendatangkan dua saksi laki-laki yang adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah azza wa jalla? Qala la, tidak. Tidak. Kemudian apa perkataan Ali? Fadhhab falaysa talaquka bitalaqin. Maka berangkatlah, pergi kamu, karena
talakmu itu bukanlah talak. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.